Coba renungi satu kalimat sederhana yang ini ya. Apakah adil kita bangun pagi-pagi mengejar dunia, mencari rezeki yang Allah karuniai kepada kita, tapi kita gak sholat subuh? Apakah adil kita bangun pagi-pagi untuk mengejar dunia sedangkan kita meninggalkan pemiliknya? Apakah adil kita pagi-pagi bangun mencari gemerlap semua dunia dan seisinya, tapi kita meninggalkan Rob kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak sholat subuh? Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang berikan kesehatan kepada kita. Coba tanya sama diri kita masing-masing, kayak gitu adil atau nggak adil? Kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senafas dengan ikhtiar. Jadi kalau nyari sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya. Jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya, tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya, ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid, itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Itu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang yang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Mulai hari ini coba perbaiki diri kita, pulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. Yang penting tidak harus mewarisi keburukan-keburukan yang mungkin diwariskan oleh siapapun. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullah, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan imadah tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikoi. Sopo nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asli ganteng lagi. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna, ya tala la wajhu tala tu al-qamari fil lailatil. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya itu banyak, uangnya banyak, dihitung di meja. Malah kaget, saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rotok seneng duit. Jadi itu ada ceritanya, soalnya kok diangen-angen, nah, terus keterusan umatnya kayak gini-gini tuh. Ternyata hidup lebih nyaman kalau kita nggak banyak cerita. Ternyata hidup lebih nyaman kalau kita nggak terlalu overshare. Kadang-kadang overshare juga membuat kita malah, tadi kok terlalu oversharing ya, kita terus kemudian nyesal. Makanya Umar bin Khattab pernah bilang, aku berkali-kali menyesali bicaraku
tapi tidak pernah sekalipun aku menyesali diamku. Tidak semua harus dikomentari, kadang-kadang kita perlu jaga hati, jaga lisan untuk nggak terlalu oversharing terhadap siapapun. Dan Nabi juga bilang, bantu hajatmu terwujud dengan menyembunyikannya. Fa inna likulli ni'matin mahsud, karena pada setiap nikmat yang Allah kasih sama seorang hamba, ada mata-mata yang hasud kepada dirinya. Barakallahu fiik. صلى عليك الرحمن